Perkenalkan, nama saya Denny Triwijaya, Prodi Bisnis Digital dengan NIM 2414019 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk soal nomor 1, PT Solusi Usaha Mandiri adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. Saat ini mereka masih mencatat transaksi penjualan dan pembelian secara manual di buku besar tulis tangan. Mereka ingin beralih ke sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Yang pertama, identifikasi minimal 3 risiko akuntansi yang mungkin muncul dari pencatatan manual. Yang kedua, rancanglah alur sistem informasi akuntansi sederhana untuk memproses penjualan dan pembelian. Yang ketiga, jelaskan bagaimana integrasi modul penjualan dan pembelian dapat mempermudah proses pelaporan keuangan bulanan perusahaan. Jawaban nomor 1.1 yaitu kesalahan perhitungan atau human error. Pencatatan manual rawan kesalahan manusia dalam hal perhitungan, entry angka, atau pemindahan data ke dalam kolom yang salah. Yang selanjutnya, kehilangan data atau dokumen fisik seperti buku besar, laporan transaksi, atau nota pembelian sangat rentan hilang atau rusak yang bisa menyebabkan informasi akuntansi menjadi tidak lengkap. Yang ketiga, ada kesulitan dalam pelaporan dan audit. Pencatatan manual mengharuskan akuntan untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari banyak dokumen fisik, yang membuat proses audit atau pembuatan laporan keuangan menjadi sangat lambat dan tidak efisien. Untuk jawaban nomor 1.2 diantaranya yang pertama, input data transaksi penjualan. Yang kedua, update data persediaan. Yang ketiga, input data transaksi pembelian. Yang keempat, update data persediaan. Yang kelima, pencatatan buku besar. Yang keenam, laporan keuangan sederhana. Dan selesai. Untuk jawaban nomor 1.3 diantaranya yang pertama, pencatatan transaksi yang terpusat. Yang kedua, ada pengurangan beban administrasi. Yang ketiga, laporan keuangan yang cepat dan akurat. Yang keempat, analisis kerja yang lebih baik. Yang kelima, pengelolaan persediaan yang efisien. Yang keenam, kepatuhan pajak yang lebih mudah. Yang ketujuh, peningkatan transparansi dan kepercayaan. Yang kedelapan, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk soal nomor 2, yaitu sebuah koperasi simpan pinjam berbasis desa mengalami kesulitan dalam mendeteksi kesalahan pencatatan transaksi, dan beberapa kali terjadi penyalahgunaan dana karena tidak adanya pemisahan tugas yang jelas. Yang pertama, identifikasi kelemahan sistem pengendali internal yang mungkin terjadi dalam koperasi tersebut. Yang kedua, jika koperasi ingin menggunakan software akuntansi, fitur apa saja yang harus diprioritaskan agar bisa membantu mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Ya, untuk jawaban nomor 2.1 yaitu kurangnya pemisahan tugas. Yang kedua, ada kurangnya dokumentasi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Yang keempat, kurangnya transparansi. Yang kelima, kurangnya akuntabilitas. Yang keenam, kurangnya pengamanan. Yang ketujuh, kurangnya pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, kurangnya evaluasi dan pemantauan. Dan yang kesembilan, kurangnya penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, yang ke-10, kurangnya pengawasan oleh pihak luar. Saya akan menjawab soal nomor 2.2 dengan pertanyaan fitur apa saja yang harus diprioritaskan agar bisa membantu mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan.
Yang pertama ada pemisahan tugas. Fitur ini memungkinkan koperasi untuk memisahkan tugas dan wewenang antara anggota atau karyawan sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada pengawasan transaksi. Yang ketiga ada dokumentasi elektronik. Yang keempat pengamanan data. Yang kelima laporan keuangan otomatis. Yang keenam pengawasan oleh pihak luar. Yang ketujuh pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan evaluasi dan pemantauan. Yang kesembilan penggunaan teknologi. Dan yang kesepuluh ada kompatibilitas dengan standar akuntansi. Untuk soal nomor 3, seorang staf akuntansi di perusahaan manufaktur diam-diam mengunduh data keuangan perusahaan menggunakan akun administrator lalu membagikannya ke pihak luar tanpa izin. Soal yang pertama, jelaskan dari sudut pandang SEA bagaimana insiden ini bisa terjadi dalam konteks kelemahan sistem. Yang kedua, bagaimana sistem informasi akuntansi seharusnya dirancang untuk mencegah kebocoran data seperti ini. Dan yang ketiga, dari sudut pandang etika profesional, bagaimana seharusnya perusahaan menanggapi pelanggaran ini. Untuk jawaban nomor 3.1, yaitu kurangnya pemisahan tugas. CAA tidak memiliki fitur pemisah tugas yang memadai sehingga memungkinkan staf akuntansi untuk memiliki akses ke data keuangan perusahaan menggunakan akun administrator. Yang kedua, kurangnya pengawasan akses. SEA tidak memiliki fitur pengawasan akses yang memadai sehingga memungkinkan staf akuntansi untuk mengunduh data keuangan perusahaan tanpa pengawasan yang memadai. Yang ketiga, kurangnya pengamanan data. SEA tidak memiliki fitur pengamanan data yang memadai sehingga memungkinkan data keuangan perusahaan untuk diakses oleh orang yang tidak berhak. Yang keempat, kurangnya log aktivitas. SEA tidak memiliki fitur log aktivitas yang memadai sehingga memungkinkan staf akuntansi untuk mengunduh data keuangan perusahaan tanpa meninggalkan jejak digital. Yang kelima, kurangnya pengawasan oleh pihak luar. SEA tidak memiliki fitur pengawasan oleh pihak luar yang memadai sehingga memungkinkan staf akuntansi untuk membagikan data keuangan perusahaan ke pihak luar tanpa diketahui oleh pihak luar. Yang keenam, kurangnya pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, kurangnya evaluasi dan pemantauan. Yang kedelapan, kurangnya penggunaan teknologi. Yang kesembilan, kurangnya kompatibilitas dengan standar keamanan. Yang kesepuluh, kurangnya pengawasan oleh manajemen. SEA tidak memiliki fitur pengawasan oleh manajemen yang memadai sehingga memungkinkan staf akuntansi untuk mengunduh data keuangan perusahaan tanpa diketahui oleh manajemen. Untuk jawaban nomor 3.2, untuk menyegah kebocoran data dalam sistem informasi akuntansi SEA, setiap sistem harus dirancang dengan kontrol keamanan data yang kuat, baik dari sistem teknis maupun prosedural. Berikut adalah cara sistem informasi akuntansi seharusnya dirancang agar aman dari kebocoran data. Yang pertama, ada pengaturan hak akses. Yang kedua, ada enkripsi data. Yang ketiga, ada audit trail. Yang keempat, backup data secara berkala. Yang kelima, proteksi terhadap malware dan serangan cyber. Yang keempat, otoritas ganda untuk transaksi sensitif. Yang ketujuh, ada pelatihan karyawan tentang keamanan data. Karyawan harus dilatih untuk memahami risiko kebocoran data dan bagaimana menghindarinya. Untuk jawaban nomor 3.3, dari sudut pandang etika profesional, perusahaan harus menanggapi pelanggaran seperti kebocoran data atau pelanggaran integritas dalam sistem akuntansi dengan tegas, adil, dan sistematis. Untuk menjaga kepercayaannya, akuntabilitas serta budaya kerja yang sehat,
dengan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan investigasi secara objektif. Yang kedua, ada menjunjung prinsip keadilan. Yang ketiga, memberikan sanksi sesuai kode etik dan kebijakan perusahaan. Yang keempat, melindungi keamanan dan privasi pihak terkait. Yang kelima, evaluasi sistem dan budaya kerja. Yang keenam, memberi edukasi dan pencegahan ke depan. Dan bangun saluran pelaporan anonim agar karyawan bisa melapor tanpa pelanggaran, tanpa takut.